Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh peserta International Conference on Nusantara Culture Studies. Saya Rianawati dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret akan menyampaikan satu artikel yang sudah saya rangkum menjadi PowerPoint tentang produksi dan distribusi sastra populer di era cyber dengan mengambil studi kasus. Nanti kita cerita tentang hari ini. Fenomena sastra populer menggunakan cyber saat ini sudah menjadi hal yang wajar, biasa kita dapati. Jadi sastra saat ini memang bukan hanya produk budaya, tapi juga produk ekonomi. Sastra saat ini diproduksi dan didistribusikan untuk keuntungan ekonomi. Jadi sastra itu akan dikemas menarik, sastra itu juga dipromosikan melalui media-media, dan sastra ini dipandang sebagai alat komoditi yang tujuan utama dari penciptaannya adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Media sosial bisa menjadi sarana promosi untuk produk sastra saat ini. Hampir semua penerbit dan penulis mempunyai akun media sosial. Mereka menggunakan media sosial untuk kepentingan promosi dan distribusi. Salah satu yang saya soroti dalam artikel kali ini adalah Marcella FP yang menulis nanti kita cerita tentang hari ini menggunakan Instagram sebagai sarana untuk riset sederhana dan berhasil mengumpulkan pembaca. Dia membuat Instagram tersebut untuk wadah karyanya, kemudian juga untuk mendistribusikan dan mempromosikan karyanya. Di IG atau Instagram NKCTHI ini, kalau kita lihat, sudah ada 1,5 juta follower. Ya, tulisan di dalamnya adalah quotes-quotes pendek yang relevan dengan kehidupan pembacanya. Nah, Marcella ini mahasiswa desain komunikasi visual, sehingga bisa membuat konten IG-nya itu menjadi menarik ya, ilustrasinya juga menarik. Di IG itu Marcella interaktif dengan pembacanya, menanyakan pengalaman, bertukar pikiran dengan para pengikutnya. Kemudian hal-hal yang menarik itu dia olah menjadi bahan tulisan. Ya, sehingga ketika diterbitkan oleh penerbit KPG itu Gramedia ya, pustaka utama, sudah bisa dilihat calon pembaca itu dari followernya. Karena memang follower atau pengikut dari Instagram NKCTHI ini sudah sangat banyak begitu ya. Kemudian ketika buku itu terbit pada 8 Oktober 2018, ternyata sambutan dari pembaca luar biasa. Ada 500 eksemplar itu di 2 menit yang pertama melalui aplikasi belanja Shopee. Kemudian 7 menit berikutnya itu laku 4.000 eksemplar. Dalam waktu semalam itu sudah 10.000 eksemplar. Dan terjual kalau sampai sebulan itu ya, sebulan penjualannya data itu 30.000 eksemplar. Ini merupakan fenomena penjualan yang luar biasa ya untuk produk sastra. Kemudian Marcella ini menambah produknya ya, merchandise, dengan membuat kaos ya, kemudian tas ya, bahkan kaos kaki ya, pernak-pernik,
untuk juga dijual beli sebagaimana bukunya, ya, dan sambutan dari pembacanya itu ternyata luar biasa ya, bisa dilihat dari produk yang terjual tersebut di platform belanja ya. Nah, karena sambutan yang luar biasa itu, maka NKCTHI ini dilirik oleh production house untuk dijadikan film layar lebar, ya. Dan pada hari ke-42 penayangan itu sudah mencapai 2.256.707 penonton, capaian yang luar biasa untuk sebuah novel yang diterbitkan pertama kali melalui Instagram dan kemudian dicetak ya oleh KPG. Di sini saya membuat satu kesimpulan tentang bagaimana Marcella ini memproduksi sekaligus mendistribusikan bukunya. Penulis Marcella FP ini bukan hanya mengonsep bukunya, tetapi dia juga mengonsep marketing ya, penjualan itu melalui Instagram, kemudian juga melalui penerbit KPG tadi. Karena KPG termasuk penerbit yang besar, sehingga ini mampu mendorong juga angka penjualan dari buku tersebut. Kemudian resensi-resensi banyak muncul di media daring, testimoni dari penyanyi, aktor, selebritas, ya, berkomentar tentang NKCTHI ini, dan kemudian kepopulerannya ini mendatangkan keuntungan ekonomi pada penulisnya, pada penerbitnya, terlebih lagi pada production house atau rumah produksi yang mengambil buku tersebut ke dalam layar film dan ditonton ya jutaan penonton tadi. Nah, saudara yang saya hormati, demikian sekilas tentang produk sastra masa kini ya yang diproduksi oleh Marcella dan menggunakan media sosial yang bagi generasi muda saat ini sesuatu hal yang biasa ya, dan media sosial itu sangat membantu proses distribusi buku tersebut dan kembali lagi mendatangkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam produksi karya sastra tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang produk sastra di masa saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.